Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pindah ke halaman 32. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, baik saya beri judul Al-Uluhiyah ladal musyrikin al-mutaakhirin. Mana uluhiyah di kalangan kaum musyrikin belakangan. Ya, ini penulis ingin menjelaskan beberapa kesalahan memahami makna uluhiyah di masa beliau. Kata beliau, idza arafta hadza, apabila engkau telah mengerti hal ini, fa'lam, maka ketahuilah, anna hadhil uluhiyata, bahwa uluhiyah inilah, hiya allati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sirr wal walaya. Itulah yang dinamakan, inilah yang disebut oleh orang-orang awam, orang-orang umum di masa kita dengan nama as-sir. Sir itu artinya apa? Rahasia, wal-walaya, dan kewalian. Fal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir. Jadi bagi orang awam di masa penulis, kalau dikatakan ilah, la ilaha, itu artinya wali yang ada apa? Rahasia padanya. Ya. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekh. Ya, dan inilah yang mereka namakan dengan al-fakir dan asy-syekh. Iya. Wa tasmiyatul amma as-sayyid wa asbah hadza. Kalau orang awam mereka menyebutnya dengan nama sayyid dan semisalnya. Itu istilah-istilah dahulu ya. Untuk orang-orang yang diagungkan, dibesarkan. Itu dinama fakir, syekh, sayyid. Itu istilah dahulu. Iya. Kalau sekarang kan ada istilah-istilah tambahan ya. Ada istilah-istilah tambahan berjalan di tengah manusia. Baik, mirip sama dengan mereka. Wa dzalika annahum yadhunnun anna Allah ja'ala li khawassil khalqi 'indahu manzila yarda anna al-insana yaltaju ilaihim wa yarjuhum wa yastaghithu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bain Allah. Hal tersebut karena mereka menyangka bahwa Allah telah memberikan kedudukan khusus, ya, di sisi Allah untuk kalangan khusus di antara makhluk. Jadi mereka ini menyangka bahwa ada orang yang punya kedudukan khusus di tengah Allah. Ini sangkaannya orang-orang awam ini. Yang mana mereka ini Allah ridha bila manusia berlindung kepada mereka, mengharap dan memohon pertolongan kepada mereka, serta menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ini perhatikannya disingkap oleh Syekh bentuk kesyirikan di tengah manusia di masa itu. Kekeliruan memahami uluhiyah. Iya. Jadi di masa itu ada yang mereka itu menyangka, meyakini bahwa Allah itu sudah memilih dari hamba-hambanya, makhluknya. Ada orang diagungkan. Ini namanya al-fakir, ini namanya syekh, ini namanya as-sayyid. Kalau sekarang al-habib, dan sebagainya. Katanya ini semuanya punya kedudukan khusus di sisi Allah. Ini wali-wali. Ya. Dia diberi rahasia oleh Allah. Diberi kewalian. Makanya ada kedudukan khususnya di sisi Allah. Dan mereka menyangka bahwa Allah itu ridha mereka ini, makhluk-makhluk ini, wali-wali ini dan sebagainya. Ya. Itu boleh dijadikan sebagai tempat berlindung. Seorang berharap kepadanya, memohon pertolongan, dijadikan sebagai perantara. Ya, ini sudah berlalu ya. Yang seperti ini sangkaannya siapa? Sangkaannya kaum musyrikin. Yang sudah berlalu. Jelas ya? Iya. Baik. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, falladhi yaz'amu
فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله والواسطة هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. Ini kesimpulan yang ingin ditegaskan oleh Syekh di sini. Jadi demikianlah sangkaan para pelaku kesyirikan pada masa kita. Bahwa mereka itu perantara-perantara mereka yang dinamakan oleh orang-orang musyrik terdahulu sebagai ilah. Jadi perantara itu namanya apa? Ilah. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu itu tegas mereka. Ya. Mereka tolak bahwa hanya Allah diibadahi. Ya. Dan mereka membangkang bahwa yang diibadahi itu banyak, bukan cuma satu. Karena itu ketika Nabi mengajak kepada kalimat la ilaha illallah dalam musnad Imam Ahmad, Nabi berkata kepada mereka, ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka disebut dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hada la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu? Sungguhnya ini perkara yang menakjubkan. Jadi kalau masa dahulu mereka bilang ada perantara, ada ini, ada itu. Masa dahulu mereka tidak ada bahasanya yang menyimpang, mengelabui. Bahasanya tegas. Itu sembahan kami. Kalau sekarang lain bahasanya. Itu syekh. Itu wali. Itu sayyid. Itu al-fakir. Itu al-habib. Tapi kalau dibandingkan dari sisi istilah itu sama dengan penggunaannya. Kaum musyrikin di masa dahulu. Ini berhala kami. Ini sembahan kami. Ini ilah kami. Itu bahasa mereka di masa dahulu. Jelas ya? Jadi ini hakikatnya sama. Jangan tertipu dengan penamaan. Iya. Hakikatnya sama. Karena itulah orang yang belajar tauhid, setelah dia mengerti, dia itu memahami hakikat dari tauhid. Jadi siapapun yang datang mengelabuinya dengan nama itu tidak bermanfaat. Dia sudah jelas baginya tauhid. Karena itu Syekh simpulkan di sini. Kata beliau, faqaulur rajuli la ilaha illallah. Karena itu ucapan seseorang yang berkata la ilaha illallah, itu artinya ibtalun lil wasa'id. Adalah pembatilan terhadap seluruh bentuk perantara. Ya, perantaranya mau disebut syekh, mau disebut al-fakir, mau disebut ilah, mau disebut apa saja. Maka kalau dia benar ucapan la ilaha illallah, maka dia batilkan seluruh apa? Seluruh perantara. Iya. Baik. Jadi sini beliau ingin tegaskan makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah itu pembatilan terhadap segala perantara. Itu dari makna la ilaha illallah. Dan ini sudah berlalu bersama kita di Qawaid Al-Arba. Di kaidah yang keberapa kemarin? Di kaidah yang kedua. Ya. Supaya tampak ya agamanya kaum musyrikin di situ. Begitu dia aja mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa masuk ke mereka. Sebab keyakinannya mereka boleh menjadikan sembahan selain daripada Allah. Walaupun alasannya sebagai perantara atau mencari apa? Mencari syafaat. Baik. Jadi ini ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Saya poinkan di sini 5 pembahasan. Yang pertama, iqrarul musyrikin bi tauhidir rububiyah. Iya. Jadi terkait dengan kaum musyrikin, mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya. Mereka paham tentang tauhid rububiyah tersebut. Baik, ini kayaknya masailnya bukan di sini ya. Ini masailnya ikut ke apa namanya? Ke pembahasan sebelumnya, ke pembahasan setelahnya nanti. Iya. Baik. Ini di sini al-uluhiyah allati ladal musyrikina, ini penegasan ya untuk menjelaskan makna uluhiyah yang telah diterangkan oleh apa? Oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Jadi ini seputar pembahasan uluhiyah. Ya, masail ini di halaman 33, ini tepatnya dipindah nanti. Dipindah ke apa namanya? Ke masail nanti di halaman 35. Baik, kita baca dulu di halaman 34 ya. Ya. Kata beliau al-ma'ani allati tuwaddih
kalimat la ilaha illallah. Mana-mana yang memperjelas kalimat la ilaha illallah. Baik, jadi sini kita masuk ke dalam perkara yang memperjelas makna la ilaha illallah. Jadi penulis dari metode beliau menerangkan la ilaha illallah ini tergolong metode yang luar biasa. Sangat jelas sekali menerangkan makna la ilaha illallah. Beliau jelaskan dulu makna kalimat la ilaha illallah. Ada dua rukun di dalamnya, nafyu dan apa? Al-itsbat. Sebelumnya sudah diterangkan, ada syarat-syarat dan apa? Konsekuensinya. Setelah jelas semuanya, beliau terangkan dalil-dalil perkara-perkara yang memperjelas apa? Makna la ilaha illallah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammah." Apabila engkau ingin mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrayn. Maka hal tersebut dengan dua perkara. Nah, ini dua perkara akan beliau terangkan, dua perkara yang membuat seorang itu semakin mantap memahami makna la ilaha illallah. Baik. Ada dua perkara. Al-awwal, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa ghanima amwalahum wastahalla dima'ahum wa saba nisa'ahum kanu mukirrina lillahi bi tauhidir rububiyyah wa huwa annahu la yakhluqu illa Allah wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amr illa Allah kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku as-sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Iya. Jadi kata beliau, apabila engkau ingin mengetahui hal ini, maksudnya tentang makna la ilaha illallah ini, ma'rifatan tammah, dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrayn, maka hal tersebut dengan dua perkara. Yang pertama, engkau mengetahui anta'rifa annal kuffara alladziina qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qatalahum, dan dibunuh oleh Nabi, wa ghanima amwalahum, yang hartanya dirampas, wastahalla dima'ahum, darahnya dihalalkan, wa saba nisa'ahum, yang kaum perempuannya ditawan. Siapakah mereka itu? Kaum kuffar ini bagaimana sifat mereka? Kanu mukirrina lillahi bi tauhidir rububiyyah. Adalah orang-orang yang menetapkan, mengakui tauhid rububiyah bagi Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu illa Allah. Yaitu bahwa tiada yang mencipta kecuali Allah. Wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illa Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, juga tiada yang mengatur segala perkara kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, ya, qul may yarzuqukum minas samai wal ard, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku as-sama' wal absar, atau siapa yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, serta siapa yang mengatur segala urusan. Sayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapakah kalian tidak bertakwa? Baik. Jadi ini mempertegas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.